Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi mengenai rekrutmen guru ASN P3K. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak dengan baik, karena di video ini admin juga akan bagikan informasi mengenai bocoran jadwal absensi penerimaan ASN P3K di tahun 2022 ini. Jadi ada lanjutan dari informasi sebelumnya yang pernah admin bagikan. Jadi buat rekan-rekan silahkan disimak dengan baik, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Nah, info yang pertama di sini admin akan bagikan adanya pertanyaan dari rekan kita. Saya sudah mengabdi dan terdaftar di Dapodik sudah selama 10 tahun. Tapi masalahnya ijazah saya bukan dari PGSD. Bagaimana ya kawan-kawan? Nah, ijazahnya bukan PGSD, rekan-rekan ya. Nah, jadi di sini berdasarkan informasi dari sebelum-sebelumnya, rekan-rekan ya, silahkan mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya, baik ijazah maupun sertifikat pendidiknya, rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan silahkan memilih. Karena kenapa? Karena jika pun rekan-rekan itu lulus, maka akan muncul seperti ini nantinya. Maka rekan-rekan itu akan di TMS-kan. Ini, TMS itu tidak memenuhi syarat. Ini informasi terbaru, jadwal penetapan ya, NIP3K. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat, 15 Juli 2022. Nah, ini rekan-rekan ya, masih sangat baru. Jadi rekan-rekan silahkan mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi jangan mendaftar yang di luar daripada kualifikasi akademiknya, baik serdik maupun ijazahnya. Sekalipun rekan-rekan itu lolos pada saat memilih atau mendaftar di SSC ASN, nanti juga akan kedapatan seperti ini rekan-rekan ya, akan di TMS-kan. Jadi ini cuma mengingatkan buat rekan-rekan, mungkin saja ada yang pertanyaan sama dengan yang ini rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bocoran mengenai jadwal 25 Juli ini. Nah, kita tahu 25 Juli ini adalah jadwal absensi rekan-rekan ya. Jadwal absensi. Nah, kita lihat di sini, ini dari Bu Hasna di Palembang. Nah, ini Bu Hasna rekan-rekan ya. Selalu pantau akun SSC ASN pada minggu keempat bulan Juli. Minggu keempat bulan Juli atau awal Agustus ya. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi ada dua kemungkinan, 25 Juli ini atau awal Agustus. Nah, kita tahu bahwa 25 Juli ini kan masuk di minggu keempat bulan Juli. Saling berbagi informasi, tidak usah rebutan karena, nah ini rekan-rekan ya, karena semuanya dapat kuota, dan kuota itu mengikuti guru di sekolah yang membutuhkan guru dan mapel tersebut. Bagi guru mapel yang memilih dan PG di SD, itu berarti kuotanya di SD. Jadi rekan-rekan itu misalnya guru PAI, misalnya seperti itu rekan-rekan ya, atau guru apapun itu, jika misalnya PG-nya di SD, berarti kuotanya insya Allah di SD. Kuotanya rekan-rekan ya, insya Allah segera juknisnya turun, supaya secepatnya pengumuman per individu dan penempatan langsung. Banyak berdoa, semoga apa yang kita inginkan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi ini dari Ibu Hasna rekan-rekan ya, ini dari Ibu Hasna, salah satu peserta lolos PG yang di tahun 2021 rekan-rekan ya. Nah, dari ini mengenai bocoran jadwal absensi yang 25 Juli itu rekan-rekan ya. Jadi di sini sangat jelas disampaikan bahwa bulan Juli, minggu keempat bulan Juli atau awal Agustus. Nah, selanjutnya kita ke informasi dari Bogor rekan-rekan ya. Dari Bogor. Nah, di mana di sini diinformasikan, Bismillahirrahmanirrahim, isi menyampaikan hasil koordinasi seharian ini dengan Disdik melalui Pak Sekdis dan Pak Kepala Bidan Dikdas, barusan setelah berkabar kepada saya selaku Ketua GLPG P3K Kabupaten Bogor. Saat ini pihak Disdik atau Kadisdik sedang raker bersama Pak Sekda. Hasilnya alhamdulillah, tuntutan forum sebanyak 3039 guru lulus passing grade P3K Kabupaten Bogor akan diusulkan tahun ini. Di tahun 2022, rekan-rekan ya. Dan mekanisme pengangkatan kita semua di tahun 2023. Jadi pengangkatannya di tahun 2023 rekan-rekan ya. Namun usulan yang dimasukkan itu di tahun 2022. Silahkan sampaikan kabar terbaik ini. Jangan lupa doakan kepada para pemimpin kita di Pemda yang sudah menyetujui usulan kita menjadi ASN P3K.
Dengan ini saya sebagai Ketua GLPG P3K Kabupaten Bogor menyatakan aksi damai besok. Jadi sebelumnya ada aksi yang ingin dilakukan rekan-rekannya, aksi damai yang ingin dilakukan, namun di sini ditekankan bahwa dibatalkan. Rekan-rekannya dibatalkan aksi tersebut. Insya Allah besok jam 9 kami GLPG P3K akan raker dengan pihak Disdik atas undangan. Nah, ini ada undangan dari Pak Sekdanya. Wassalam, Meisi Lukitasari, SPD Ketua GLPG P3K Kabupaten Bogor. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa dengarkan rekan-rekannya apa yang disampaikan oleh Ibu Meisi di video ini. Inilah para pejuang GLPG P3K Kabupaten Bogor melakukan sujud syukur atas keberhasilan perjuangan GLPG PPK Kabupaten Bogor. 3039 guru lulus passing grade Kabupaten Bogor siap SK di tahun 2023. Amin. Dan ini adalah berita acaranya bahwa 3039 siap SK 2023. Ini sudah ditandatangani oleh Pak Sekda Kabupaten Bogor. Jadi itu tadi rekan-rekan ya, sudah diperlihatkan oleh Ibu Meisi Lukitasari mengenai hasil kesepakatan antara guru lulus passing grade atau GLPG Kabupaten Bogor dengan pemerintah setempat rekan-rekannya, dan itu disambut gembira sehingga membuat guru-guru honorer ini sujud syukur seperti yang rekan-rekan lihat tadi di menit sebelumnya rekan-rekannya. Nah, alhamdulillah rekan-rekannya, dari jumlah yang sebanyak ini alhamdulillah pemerintah setempat akhirnya menyetujui untuk diangkat rekan-rekannya, meskipun itu sampai di tahun 2023, tapi itu tidak jadi masalah. Yang pastinya status mereka jadi honorer menjadi ASN telah berubah, mengingat juga perubahan penghapusan ya, mohon maaf, penghapusan honorer itu kan ada di 2023, tepatnya di bulan November kalau tidak salah rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya mengenai Simpek rekan-rekan ya, Simpek, aplikasi Simpek P3K. Nah, tampilannya itu seperti ini rekan-rekan ya, di mana di sini ada beberapa fitur, ada ditempatkan sesuai insat minkal atau sekolah induknya di dalam instansi atau di daerahnya sendiri, atau mungkin di luar instansi atau di daerah lain. Dan di sini kolom yang belum dapat ditempatkan. Terus di sini ada penawaran dari luar. Jadi ini dari luar daerah rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini ditempatkan sesuai Satminkal. Di sini akan muncul nama-nama peserta tersebut lengkap dengan sekolahnya, sekolah mana rekan-rekan ya, sekolah mana. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat dalam instansi. Nah, kebetulan di sini Wonogiri. Nah, jika rekan-rekan itu misalnya mengajar di SDN 01 Wonogiri, maka rekan-rekan itu akan ditempatkan di SDN 01 Wonogiri. Nah, ini nama instansinya jika ditempatkan di dalam instansi. Jikapun rekan-rekan itu harus mendapatkan kuota di luar instansi. Nah, di luar instansi rekan-rekan ya. Nah, di sini bisa dilihat penempatannya. Nah, contohnya dari instansi Wonogiri ini ada rekan kita yang ditempatkan di luar instansi, tepatnya di Lebak, Cirebon, Ciamis, dan seterusnya. Nah, mereka mendapatkan formasi di instansi yang lain. Selanjutnya belum dapat ditempatkan. Nah, ini ada juga yang belum ditempatkan sama sekali, sudah dilakukan pemetaan namun belum bisa rekan-rekan ya, belum bisa mendapatkan kuota atau formasi. Nah, selanjutnya di sini adalah penawaran dari luar. Nah, misalnya ada daerah yang butuh begitu, ada yang butuh peserta. Nah, bisa saja mereka itu menawarkan ke instansi Wonogiri untuk ditempatkan di daerahnya. Jadi misalnya Pemda Wonogiri ini akan menempatkan ke sana rekan-rekannya jika memang ada permintaan dari luar. Seperti itu rekan-rekan, permintaan dari luar. Nah, kalau misalnya Wonogiri yang mengajukan permintaan kan beda lagi. Nah, seperti ini rekan-rekannya. Nah, inilah penempatan di dalam dan di luar instansi. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai di SSCSN itu akan muncul fitur konfirmasi, pilih yes atau no. Jadi rekan-rekan itu yang dari Wonogiri, misalnya ini kan Wonogiri kita bahasnya. Nah, jika rekan-rekan itu misalnya ditempatkan di Kabupaten Lebak, silahkan pilih yes atau no. Jadi ada dua pilihan rekan-rekan ya, silahkan pilih yes atau no.
Jika memang rekan-rekan ingin ditempatkan di Lebak atau di Cirebon atau dimanapun itu, nah silahkan pilih yes. Rekan-rekan silahkan pilih yes. Maka rekan-rekan itu insya Allah akan mendapatkan kuota di sana, formasi dari sana rekan-rekan ya. Nah selanjutnya jika rekan-rekan itu memilih no, maka rekan-rekan itu akan dimasukkan di cloud atau waiting list sebagaimana yang pernah dipaparkan oleh Pak Andika beberapa waktu yang lalu rekan-rekan ya. Nah seperti itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan silahkan pantau terus portal SSCASN sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Hasna tadi. Silahkan dicek secara berkala, bisa saja di minggu keempat Juli atau di awal Agustus. Tapi kita berharap semoga tidak mundur lagi dari tanggal 25 Juli itu rekan-rekan ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini buat rekan-rekan semua. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.